Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Waduh, ben YouTuber welcome back to my channel. Oke, selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya mau cerita sedikit soal sebuah buku yang bulan ini juga saya dapatkan. Ya, ini dia bukunya. Jeng 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 jeng. Dari prasasti ke prasasti, sebuah pengantar membaca huruf Jawa kuna, tulisan atau oleh Gunawan Sambodo dari Mbah Gun ya. Bukunya nggak tebel, tipis karena ini cuma pengantar ya, pengantar. Di belakang ada tentang sekilas tentang penulisnya, tentang Mbah Gun. Penerbitnya Komunitas Taksaka, percetakannya Bayangkara Printing, udah ada ISBN-nya juga, ISBN bla 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 ini, nanti bisa dicek sendiri soal buku ini. Buku ini menarik setelah saya baca. Jadi setelah saya terima, nggak langsung saya review kayak bukunya Mas Rudi kemarin. Ini saya terima, kemudian saya baca, baru saya coba apa ya istilahnya, inilah QQ lah, lihat-lihat apa. Nah di sini nih ada penyusun Gunawan Sambodo, editor Imade Adi Tata, sampel data letak apaan seperti bla 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 bla, isi di luar tanggung jawab percetakan, kata pengantar bla bla bla, daftar isinya ya. Kita masuk ke daftar isinya, ada mengenal epigrafinya, terus kemudian ada tentang bahan prasasti, pendokumentasian prasasti, bahasa yang digunakan, aksara, pohon aksara, tabel aksara, pengucapan, terus bentuk aksara yang lain gitu kan, sistem penanggalan, rujukan lampiran. Nah, ini menarik ini. Kenapa? Karena di buku ini gitu, dari awal dari epigrafi ya, huruf-huruf seperti apa yang digunakan, hurufnya apa saja, kemudian prasasti itu apa aja, huruf itu munculnya di mana, kemudian cara mendokumentasiannya seperti apa, ya kan ini ada kayak dari pakai hasil negatif, pakai abstrak, kemudian pakai kamera di foto, ada juga yang modelnya digosok gitu. Nah ini modelnya nanti jadi kayak gini dan segala macam lah. Ada banyak, kemudian aksara yang digunakan, ada Pallawa, kemudian ada Dewanagari, ada Sidam, kemudian ada Jawa Kuna Muda, Jawa Kuna Majapahitan, kemudian sampai ke ini ya, Jawa Baru beberapa prasasti juga ada gitu kan. Nah ini pohon aksaranya, jadi aksara, nggak kelihatan ya, salah kameranya. Semit Utara, bla 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 bla, ya inilah sampai ke aksara Batak, aksara Jawa, bla bla bla. Kemudian ini ada tabelnya standarnya ya, tabel standarnya aksara Jawa Kuna. Ini cara membacanya ya kan, dengan susunan anatomis tubuhnya, anatomis fisiologisnya. Jadi buat teman-teman yang punya background medis membaca ini mungkin lebih gampang karena sudah tahu ada cerebral, dental, labial, interdental, palatal, velar. Kemudian ada beberapa jenis aksara yang lain. Ini cuma mengenal ya, jadi teman-teman bukan sebuah buku yang tebal, ini yang sederhana gitu kan. Kemudian ada pengalaman tahun-tahun di Jawa Kuna yang penghitungan tahunnya berbeda. Jadi tidak sepenuhnya sama dengan penanggalan Jawa Bali sekarang, tapi banyak berbeda gitu. Tapi sudah ada siklus Pancawara gitu, 5 hari, kemudian Saptawara 7 hari, ya kan. Mana ada siklus wuku juga sudah ada gitu. Jadi dari Sinto sampai Watu Gunung itu sudah ada di era Jawa Kuna. Segala macam ini ada bulan gitu, kayak cara gitu. Kalau dibilang bulan ya unsur planetnya lah gitu. Ada yang ya segala macam di sini ya. Kemudian cara menghitungnya, cara menghitung tanggal ada, cara menghitung tanggal, terus ya ada daftar pustaka, terus lampirannya tentang tabel untuk ngitung tahun, kemudian lampiran-lampiran foto-foto jenis-jenis prasasti dan huruf-hurufnya yang dipakai, model-model fontnya gitu kan, terus gimana ini mencari aksaranya itu kayak gimana bentuknya gitu kalau sekarang. Oke, plusnya informatif sekali, jelas sisi plus buku ini. Sisi minusnya ada, ini yang mungkin perlu saya
apa ya, semoga kalau Mbah Gun nyetak buku lagi, Mbah Gun menerbitkan buku lagi, teman-teman Taksaka menerbitkan buku lagi, ini bisa menjadi sebuah hal yang penting gitu. Di desain sampul menarik seperti buku-buku, kalau saya ingat RPUL ya, atau buku-buku cetak pelajaran dan segala macam, atau diktat seperti ini. Tapi oke, maksudnya kalau desain yang seperti ini nggak masalah. Nah, permasalahan saya ada di sini, di font-font ini. Ini yang membuat buku itu jadi minus gitu loh. Maksudnya bukan berarti terus jelek ya, enggak. Tapi fontnya kalau saya nggak salah ini semacam Comic Sans dan teman-temannya ya, mungkin ya. Terus ada beberapa font yang nggak seragam gitu penggunaan fontnya. Jadi ketika baca capek. Kalau saya waktu baca ini tuh agak sedikit capek karena fontnya komik gitu loh. Atau Sans lah, saya lupa ini. Tapi semacam Comic Sans dan teman-temannya. Terus ada font yang lain yang semacam Helvetica Arial dan teman-temannya gitu. Kalau saya boleh saran, ini buku sebaiknya pakai font yang sama dan font yang standar, mungkin kayak Garamond, Helvetica, Arial atau yang ya font-font yang nyaman untuk dibaca. Karena dengan font-font yang model tulisan tangan seperti ini tidak semua orang suka membacanya, dan justru buat orang-orang dengan dengan orang berkacamata seperti saya yang kalau baca buku kadang-kadang pas lagi tiduran kacamata dilepas, kadang nggak dilepas juga sih. Font seperti ini tuh buat orang-orang berkelainan mata silinder gitu ya, itu teman-teman astigmatis itu pasti nggak enak membacanya, tapi sangat informatif bukunya. Plusnya adalah sangat informatif. Cara kayak gini nih, cara membacanya, ujung lidah kemana, badan lidah kemana, bla bla bla, ini ada ya. Informatif, tapi ketika melihat tulisannya ini untuk Talalia bagaimana, Dantia bagaimana, Pustia bagaimana, nah ini jadi nggak enak ketika fontnya kayak gini. Nah, kalau untuk font-font yang aksara di luar aksara Latin sih saya nggak masalah, tapi di aksara Latinnya misalnya seperti ini, font aksara atasnya kayak sans, bawahnya ya font-font yang lumayan kotak gitu ya, ini masih bunder-bunder. Nah, saya nggak tahu kenapa seperti ini cetakannya. Kemudian kalau kertasnya sih enak ya, kertasnya enak, lumayan oke. Cuman ya itu tadi kembali, cetakan ini jadi glossy karena banyak gambar. Kalau saya boleh usul, mungkin gambar dijadikan di satu halaman gitu. Nanti ya model kayak orang bikin tulisan-tulisan kayak mungkin kayak skripsi, tesis atau segala macam yang mungkin gambarnya tuh bisa jadi satu gitu. Atau mungkin seperti buku-buku yang umum gitu, gambarnya dijadikan satu, nanti ada tabel sekian atau gambar sekian, rujukan ke gambar sekian dan segala macam. Karena dengan seperti ini agak capek bacanya ketika gambar, terus kertasnya kan agak glossy ya. Agak glossy ini kalau buat mata-mata yang suka membaca itu kalau kena lampu terang mantul. Nah, kertasnya bagus untuk jenis kertas oke, tapi dipilih mungkin yang nggak glossy. Jadi glossy khusus yang mungkin untuk gambar. Jadi untuk huruf-huruf bisa pakai kertas yang kertas standar buku gitu lah, yang book paper yang enak. Baunya juga berbeda gitu. Tapi overall ini sebuah buku yang informatif, teman-teman harus banget untuk punya, apalagi teman-teman yang bergiat di kebudayaan, bergiat di pelestarian aksara, teman-teman yang suka tentang Jawa, Bali, Nusantara. Nah, teman-teman perlu baca ini, apalagi yang mau belajar prasasti ya. Bisa kontak Mbah Gun atau teman-teman Taksaka, nanti saya taruh di description box untuk Facebook, Instagram, whatever-nya mereka. Kontak-kontaknya mereka, nanti termasuk nomor telepon dan emailnya ada di sini, nanti saya post di description box. Oke, sekian hari ini review cerakoman tentang bukunya Mbah Gun. BTW terima kasih Mbah Gun, terima kasih Mas Wibi untuk bukunya, sudah sampai ke saya, sudah saya baca. Selamat menikmati untuk teman-teman yang baru mau menikmati buku ini. Ciao.